Teknik apa? Sipil. Teknik arsitektur. Oh, arsitek. Angkatan? Angkatan 2011. Iya, kalau sebenarnya teknik kota ini uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim SHM selaku pembimbing saya pada hari ini, Ibu Niputu Dewi Setianingsih SMMM selaku coach saya yang selalu mendampingi dalam proses penyusunan laporan saya, Ibu Mulyani Lunda selaku saya di kantor yang selalu memberikan masukan terhadap isi laporan saya. Kemudian Bapak PIC yang ada di kami. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang pada dasarnya sebenarnya sudah masuk pada laporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan mengangkat judul Edukasi Pengolahan Air Limbah Domestik pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPD oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kabupaten Banggai Laut. Masalah yang kemudian saya angkat yaitu belum optimalnya pengolahan air limbah domestik pada SPPG di Banggai Laut. Kemudian gagasan terdiri atas beberapa bagian yaitu sumber daya manusia, ada prosedur, sarana dan prasarana, anggaran dan juga lingkungan. Dari gagasan-gagasan ini maka kemudian diolah untuk pada akhirnya masuk kepada dua tujuan utama, yaitu tujuan pertamanya adalah terkait aktualisasi saya, yaitu mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar kesehatan melalui sosialisasi Kepmen LH nomor 2760 tahun 2025. Kemudian tujuan kedua yaitu mengenai habituasi nilai dasar ASN, yang mana dari hasil tujuan ini kemudian telah dilakukan aktualisasi, dua-duanya telah tercapai. Kemudian masuk kepada bukti capaian yang pertama, yaitu capaian dari tujuan pertama. Pada saat saya melakukan sosialisasi, pengambilan sampel saya adalah di SPPG Yayasan Inovasi Muda Mandiri yang ada di Desa Adean. Mengapa saya ambil sampel di SPPG ini? Karena dari hasil tinjauan saya di lapangan, ketika saya turun lapangan, SPPG ini punya niat yang baik untuk melakukan pembuatan IPAL di SPPG-nya. Kemudian dibuktikan juga bahwa ketika saya melakukan sosialisasi, ada keikutsertaan 19 petugas SPPG terhadap sosialisasi tata kelola limbah lemak. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan media edukasi visual berupa poster yang kemudian saya buat dan juga PPT sosialisasi yang siap pakai. Yang ketiga yaitu aksi nyata percepatan pembangunan IPAL yang alhamdulillah di SPPG ini sudah masuk kategori 70% pembuatannya. Kemudian bukti pencapaian yang kedua yaitu setiap tahapan kegiatan menjadi ruang bagi operator untuk mempraktikkan perilaku profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat dan menjaga lingkungan. Kemudian gambaran aktualisasi nilai berakhlak ada 5 poin di sini. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil satu kegiatan. Di satu kegiatan ini saya juga mengambil satu tahapan, di mana kegiatan itu adalah proses habituasi. Kemudian adapun tahapannya adalah proses berkoordinasi dengan pihak kepala SPPG, dalam hal ini kepala SPPG Adean, Yayasan Inovasi Muda Mandiri. Dari hasil berakhlak ini kemudian aktualisasi yang terjadi yaitu munculnya nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan kolaboratif.
Berikutnya keterkaitan kegiatan dengan agenda 3, yaitu kaitannya dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, di mana manajemen ASN-nya yang pertama bekerja sesuai aturan, kemudian menghargai pimpinan, karena di bagian ini juga masuk kategori berkonsultasi dengan mentor, kemudian koordinasi yang baik. Selanjutnya pada bagian Smart ASN-nya, yang pertama paham teknologi atau literasi digital, kemudian cepat beradaptasi dan juga membangun jaringan atau networking. Berikutnya adalah kontribusi dan penguatan nilai organisasi. Melalui internalisasi nilai berakhlak pada kegiatan ini, organisasi tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah teknis limbah, tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif, transparan dan kompeten dalam melayani kepentingan publik. Berikutnya kemanfaatan bagi pihak SPPD, manfaatnya adalah terciptanya lingkungan dapur yang lebih higienis, hilangnya risiko bau menyengat, serta terhindarnya institusi dari sanksi administrasi otoritas pusat, dalam hal ini BGN. Kemudian bagi masyarakat dan lingkungan kegiatan ini memastikan limbah domestik tidak lagi mencemari ekosistem sekitarnya, sehingga derajat kesehatan lingkungan di Kabupaten Banggai Laut tetap terjaga. Baik, cukup sekian Bapak Ibu. Itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Silakan dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Minto yang memberikan gambaran pelaksanaan ini. Terima kasih atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mustaqim Kali selaku Komisi, yang terhormat Bu Dewi Setianingsi SDMM selaku Coach dari Saudara Tiko, yang kami banggakan Saudara Tiko selaku peserta langsung dan PIC kita yang ada di rumah ini. Saya selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut sangat-sangat mengapresiasi isu atau laporan aktualisasi yang diangkat oleh Saudara Tiko. Isu ini sangat krusial karena memang berkaitan langsung dengan PP nomor 2060 tahun 2005 tentang standar baku mutu air limbah domestik untuk SPPD. Berdasarkan data lapangan kami, memang di wilayah Kabupaten Banggai Laut sebagian SPPD masih menggunakan SPPD yang konvensional yang belum memenuhi standar IPA, yang belum mampu menyaring lemak dapur berskala besar. Dampak dari kegiatan aktualisasi dari IPO ini, yaitu 19 petugas SPPD telah teredukasi, dan yang sangat membanggakan adalah aksi nyata di lapangan, yaitu pembangunan IPA di lokasi dapur SPPD telah mencapai 70%. Jadi sisanya nanti yang 30% kita akan melakukan pengawasan secara berkala dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait di Dinas Lingkungan Hidup. Terus selama yang kami tambahkan sedikit, selama masa habituasi, Saudara Tiko mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak SPPD sehingga mendapat dukungan penuh dari pihak SPPD. Demikian penguatan dari kami. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Minto atas penjelasannya. Lalu selanjutnya kepada Bapak Pemimpin kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya menjadi Kudus Coach, kemudian mentor Bu kemudian mentor dan beberapa kali pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. ya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan. Berarti Biko di situ ya? Iya. Yang pengendalian itu. Dan yang semua Biko yang sebagai peserta pasar Biko
Vivo punya inovasi atau punya gagasan terkait penataan atau pengelolaan, ya, edukasi pengelolaan air limbah domestik pada Satuan Pelayanan Pengembangan Gizi. Ini MPG ini Betul. Iya. oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pantai Laut yang fokusnya di Yayasan Inovasi Muda Mandiri. dia Iya, iya. dia ya. Kemudian kebanyakan Vivo buat apa, infografis terkait desain IPAL. IPAL. Instalasi pengelolaan air limbah. Nah ya, instansi pengelolaan air limbah. Memang itu sudah ada di yayasan di area atau Vivo yang suruh buat pada saat Jadi begini Pak, kalau sebelumnya ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah turun ke pihak SPPG. ya Nah, semua yang itu atau cuma di sebelumnya semuanya ada 7 SPPG di Pantai Laut. Iya. Kemudian Pak, kami turun berdasarkan surat Kepmen 2760 tadi, karena kami diberikan sosialisasi lewat Zoom dan pusat, kami kemudian turun. Tapi ternyata karena ceritanya ini SPPG Pak, dulunya disuruh buat dulu SPPG, baru kemudian keluar ini Kepmen. Jadi si SPPG ini tidak punya konsep tentang IPA, begitu. Padahal Harusnya IPA. iya. Nah, Ini limbah tuh bicara limbah. Jadi yang ada itu septic tank biasa. Nah, saya juga di sini menjelaskan bahwa Coba buka tadi dia punya nah ini iya ini iya. Ini gambaran, sebenarnya ini gambar asli Pak, yang saya bikin jadi kartun begitu. iya ini ada di sini. Iya. Iya kan? Ini ada di Yang sini. sementara lagi dibuat Hmm. di SPPG ya. Berarti sekarang sementara dibuat Sementara dibuat. atas desain infografis yang kau buat Iya. ini. Iya. Maksudnya. Jadi kalau ini memang sudah terpenuhi standar IPAL-nya. Betul. Kalau yang kemarin kan masih seperti yang biasa. Septic tank biasa. Nah, ini kan dari ada mulai yang kotoran, baru tersaring itu. Nah, Nah, saya baca ini bukunya penjelasan sini Pak. Nah, ini komponen utama konstruksi baru unit biofilter. Ini nanti seperti itu seperti itu Pak. sampai di Ada istilahnya bak pengendapan akhir. Nah, Nah, itu tidak dimanfaatkan ulang. Ini sudah tidak bisa dimanfaatkan ulang. prosesnya berjalan setiap hari Pak. Jadi kalau septic tank itu dia hanya mampu mengolah misalnya minta maaf Pak Kalau tanaman di kual ini memang sesuai Kepmen Iya. iya Kepmen 2760. harusnya itu yang diatur apa? Itu yang diimplementasikan. Betul. Kalau yang ke apa? Anu lain? SPPG lain? Begini Pak, jadi SPPG lain itu ada yang sudah lebih duluan bikin di SPPG Matangan misalnya. Tapi standarnya begini, standar apa? Standarnya waktu itu kami belum turun lagi untuk mengecek dari Dinas Lingkungan Hidup. Berarti ini punya perlunya cuma satu nanti. Tapi untuk Iya, acuannya. sekarang harus begini. Ada yang punya dulu ya. Tapi nanti ke depan harus semua. Iya, nanti kita akan melakukan pengawasan secara berkala. Terus yang sudah dibikin begini kayak itu kan yang mengatur tapi yang ada di situ kan apa? Tipo ini kan, tipo. Iya. Tipo ini kan. Saya Pak. Ya. Memang sudah ada di stasiun begini. Sudah Pak. Mungkin kalau Anggarannya saya dari mana? Kan yayasan. yayasan Berarti dia, Komio jelaskan sama yayasan harus buat begini. harus buat begitu. Ini standar IPAL. Nah, Toh? iya. Saya kira tadi ini dari anggaran lingkungan itu Oh, tidak. tidak ya? Keren ini. Iya Bapak ada hasilnya. Iya,
ada nasi ini apa? Menjadi hasil memang apa? Nyata. Nyata, ya kan nyata. Ini kayak sudah BKP sudah. Iya, sudah main ke aksi perubahan ini bukan rancangan aktualisasi. Oke, Pak. Sukses ya. Mungkin sudah mampu meyakinkan, tapi tidak sebanyak itu, coach. Meyakinkan itu namanya SPB itu kan pasti dia cari intinya. Kali sudah dia sudah mengeluarkan biaya untuk merubah dari safety tank ke standar IPAL ini ya, untuk apa namanya, sampai mana limbah. Jadi sudah mulai atas kognisi gagasan dengan mendasari dan menteri lingkungan hidup. Saya kira itu coach, sukses Ibu ya. Semuanya. Kami sudah membuat satu terobosan yang bagus. Ibu mentor selalu memberikan dukungan, ya, support, dan dan saya yakin Ibu ini sudah matang dia menerapkan ASN berapa kumpul di masyarakat ini. Ini sebenarnya bukan perayaan pasar ini. Sudah apa? Iya. Kasih Ibu ya. Terima kasih banyak buat Itu saya kira cukup. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Uji atas tanggapannya, atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Dan Ibu, Anda luar biasa. Ya, memang dari awal terbaik lah. Sukses selalu Biko, dan potensimu tidak akan terus besar. Terima kasih, terima kasih banyak. Kembangkan. Jadi profesional. Bapak Uji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak PIC foto-foto. Oke, silakan. Pegang ini. Kita dua lagi. Ya, diatur mama-mama. Iya, kan ada kuncinya, ada. Ibu, sukses, alhamdulillah. Kamu mau syuting tadi? Iya. Video itu. Iya.